Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tentunya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, sudah nikah berzina juga, itu ditahan segerak badan dengan lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota Ibu semuanya, memang pada zaman ini agama Islam itu di Indonesia khususnya selalu ingin dilemahkan oleh beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa organisasi, dan beberapa paham. Salah satunya cara melemahkan Islam itu dengan cara murtadin dipakai untuk menyerang agama Islam. Itu salah satunya. Nah, kali ini saya membawakan, ya mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal orang ini ya. Dia adalah anak durhaka kepada ibunya. Terus dia jago mempelintir Al-Quran. Di sini dia menyatakan dan mengatakan kepada kita bahwa Al-Quran kita sering lupa dengan 2 ayat. Ayat apa saja? Nah, maka dari itu langsung saja kita bahas. Ada 2 ayat yang sangat sering kita dengar, yang diperdengarkan oleh tetangga kita dari RT 0666. RT 0666 maksudnya itu kita munculnya di abad 6 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita dikatakan bahwa Islam ini muncul di abad 6. Kalau maksudnya Protestan itu kan munculnya di RT 16, di abad 16 ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu mengapa dia menyatakan RT 0666. Maksudnya kita Islam muncul di abad ke-6, padahal mereka Protestan muncul di abad ke-16. Nah, 2 ayat ini hampir semua orang, baik dari agama mereka maupun kita pribadi yang di luar agama mereka, Bapak Ibu, kita tahu. Kenapa? Karena sangat sering mereka perdengarkan, sangat sering mereka bacakan, tetapi tidak pernah kita melihat, dan tanda kutip Bapak Ibu ya, hampir tidak pernah kita melihat mereka mempraktekkan atau menghidupkan 2 ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dikatakan di situ la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Benar-benar tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi kenyataannya saudara, orang yang keluar dari agama mereka itu dibully habis-habisan, dihina habis-habisan, diusir, bahkan ada yang tidak dianggap anak lagi kecuali dari Islam, kecuali kembali ke agama Islam. Bila tidak kembali, dianggap macam-macam saudara. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik kita bunuh, halal darahnya. Ini kenapa saudara? Kenapa tidak diterapkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama? Orang yang keluar dari agama langsung dibully, dihina, tidak diberikan hak lagi sebagai anggota keluarga, bahkan dicap murtad, ahli neraka, kafir. Bukan saja kata-kata itu, tetapi ancaman demi ancaman bila tidak kembali itu terus akan didapatkan oleh orang yang keluar dari agama tersebut. Saya sudah berapa kali peringatkan kepada Kristen ini ya, Effendi Usman yang murtad ini sama Kristen yang lainnya, jangan coba-coba menyerang Al-Quran karena Bible Anda yang pasang badan. Tadi kata Effendi Usman, kalau seseorang murtad dari agama Islam, jadi yang murtadin itu dibully, terus diancam, bahkan mau dibunuh katanya. Nah ini ya Effendi Usman, kamu coba klik saja ya, atau Kristen lainnya, mu'alaf diusir dari rumah. Banyak tuh, keluar ratusan artikel. Bahkan mu'alaf itu dibully, mu'alaf itu diusir dari rumah, mu'alaf itu dikeluarkan dari kartu keluarga, bahkan sampai diancam untuk dibunuh. Jadi jangan Anda menyatakan, oh kalau orang Islam murtad dari agamanya, itu umat Islam yang lainnya mengancam membunuh. Enggak, itu terjadi di kekristenan. Apabila keluar dari Kristen, maka yang mu'alaf tadi diancam dibunuh. Buktinya banyak, artikelnya banyak. Bahkan sampai-sampai kami umat Islam membuat mu'alaf center gitu, untuk menampung mu'alaf yang diusir, diancam, bahkan mau dibunuh oleh keluarganya ya. Nah itu satu poin. Yang kedua, dia mengatakan mau dibunuh.
Di dalam ajaran agama Islam dilarang untuk membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi tidak diperbolehkan di dalam agama Islam itu untuk membunuh. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, murtadinnya seperti apa yang bisa dikirsos? Contohnya seperti Anda, Effendi Usman, yang bisa dikisos itu, yang bisa dihukum pancung itu seperti Effendi Usman, yang menyerang agama Islam setelah keluar dari agama Islam. Kalau murtad lah ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau dia mau murtad, silahkan mau keluar gitu ya. Tapi ketika dia keluar dari agama Islam, dia memfitnah agama Islam, dia menyerang agama Islam, menyerang para ulama. Nah, contohnya seperti Effendi Usman. Orang seperti Effendi Usman wajib dikisos, dihukum mati, karena balik mengkhianati, memusuhi, memfitnah, menyerang agama Islam. Nah, jadi seperti itu murtadinnya. Bahkan Nabi kami saja, di zaman Nabi kami, tidak pernah tuh Nabi kami untuk apa ya, mengeksekusi orang yang keluar dari agama Islam. Gak ada Nabi kami ya mengeksekusi orang yang keluar dari agama Islam. Nah, berkaitan dengan yang dikatakan oleh Effendi Usman, ini terjadi di Bible mereka. Kalau keluar dari agama mereka langsung dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu, saya tampilkan ayatnya di sampingnya. Bapak Ibu bisa baca juga. Coba kita lihat dari Keluaran 22 nomor 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Jadi kalau beda agama, di Kristen itu keluar dari agama Kristen harus dibunuh ya. Terus ada lagi nih Bapak Ibu, coba kita ke Ulangan 13. Ulangan 13 nomor 6-11. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia ya. Jadi kalau ada yang murtad atau ada yang mu'alaf dari agama Kristen atau keluar dari agama Kristen, dia harus dibunuh. Nah, kayak gitu. Bahkan kalau saya tunjukkan ada satu lagi Bapak Ibu nih. Mari kita baca sedikit ya sebelum kita melanjutkan videonya. Ulangan, nah, salah ini. Bentar, nah nih. Ulangan 13, nomor 13, coba kita baca lagi. Ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau keluar dari Kristen, kotanya dihancurkan, hewannya harus dibunuh juga. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, ini ajaran Effendi Usmannya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sementara apa yang terjadi di lapangan? Kenapa ayat ini tidak pernah mereka hidupkan? Bahkan ada hadis Bapak Ibu, siapa yang mempermainkan agama Allah, dia keluar, dia kembali, terus dia keluar lagi, orang tersebut wajib dibunuh. Hadis dari mana tidak disebutkan periwayatnya siapa, bagaimana isi hadisnya ya. Terus nomor berapa hadisnya? Ini fitnah lagi nih ya, fitnah lagi. Bahkan kalau saya baca di Al-Quran, itu ada di dalam Quran surah An-Nisa. Orang yang tersebut beriman lalu murtad lagi, beriman lagi, murtad lagi, maka Allah tambah kesesatan dia. Kalau dia mempermainkan agama, tidak ada dibunuh. Tapi kata Effendi Usman tadi di hadis siapa, nomor berapa, bagaimana isinya, tidak dia jelaskan. Ini fitnah lagi nih. Nah, ayat yang kedua itu adalah dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamaku. Kalau ini disadari, tidak ada keributan di media sosial maupun di lapangan, saudara. Kenapa kita bisa berjalan di masing-masing? Kita yakini apa yang sudah kita percayakan tanpa perlu mengutang-atik Alkitab, tanpa perlu menghina agama lain, tanpa perlu mengatakan agamaku paling benar. Semua pengikut agama, tidak ada yang mengatakan agamaku paling jelek, agamaku tidak benar. Semua pengikut agama mengatakan hal yang sama, sebagaimana mereka katakan, agamaku adalah agama yang paling benar.
Kan udah jelas itu ayat ya, saya tidak perlu banyak komentar karena ini sebagai penutup juga. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makanya pelajari agama Anda. Kalau Anda menyerang Al-Quran seperti ini, ya mau nggak mau kami harus bertahan dan melawan ya. Jadi seperti itu. Lakum dinukum waliyadin sudah terpampang jelas gitu ya. Ngapain Anda menyerang Al-Quran? Jadi kalau Anda menyerang Al-Quran, jangan salahkan umat Islam. Umat Islam itu bagaikan lebah. Apabila dia dipelihara, maka akan membuahkan madu yang manis. Apabila mereka diserang, maka Anda akan tersengat sampai mati. Jadi seperti itu. Bapak Ibu semuanya, inilah tanggapan saya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Terima kasih menyimak sampai selesai. Saya